Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pada hari ini kita masih membahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, adapun materi yang akan Ibu bawakan yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya, muatan IPA. Nah, untuk itu, mari kita simak sama-sama materinya berikut ini. Bagian tubuh hewan secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepala, yang kedua badan, dan yang ketiga alat gerak. Pada bagian kepala itu terdiri dari antena, mata, mulut, hidung, dan telinga. Pada bagian badan itu terdapat dada, perut, dan ekor, dan yang berfungsi sebagai alat gerak yaitu kaki, sayap, sirip, dan perut. Bagian tubuh hewan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah hewan serangga, contohnya kupu-kupu, Pisces, contohnya adalah ikan, amfibi, contohnya adalah katak, aves, contohnya adalah burung, kemudian reptil, contohnya kadal, dan yang terakhir adalah mamalia, contohnya kucing. Bagian tubuh kupu-kupu. Tubuh kupu-kupu terdiri dari yang pertama adalah kepala. Pada bagian kepala kupu-kupu terdapat mata dan mulut. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Mulut berfungsi untuk menghisap sari bunga. Nah, di ujung kepala kupu-kupu terdapat antena. Antena ini sebagai penangkap sensor. Kemudian dada. Pada bagian dada terdapat otot-otot untuk menggerakkan kaki dan sayap pada kupu-kupu. Kemudian kaki kupu-kupu berfungsi untuk berjalan dan hinggap. Kemudian sayap kupu-kupu ini berfungsi untuk terbang, dan yang terakhir yaitu perut. Pada bagian perut ini terdapat sistem pencernaan. Selanjutnya bagian tubuh ikan. Bagian tubuh ikan yang pertama adalah kepala. Kemudian mata. Mata pada ikan ini berfungsi untuk melihat. Kemudian mulut. Mulut berfungsi untuk makan dan mengambil oksigen di permukaan air. Kemudian insang. Insang ikan ini berada di bawah penutup insang atau operkulum. Insang ini berfungsi sebagai alat pernafasan. Kemudian bagian badan, sirip, dan ekor. Sirip dan ekor ini berfungsi sebagai alat gerak ikan saat berenang di air. Selanjutnya, katak. Bagian tubuh katak yang pertama yaitu kepala. Kemudian mata. Mata katak ini berfungsi sebagai indera penglihatan. Kemudian ada perut. Dalam perut ini terdapat organ pencernaan. Kemudian kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Kaki depan dan kaki belakang katak berfungsi sebagai alat gerak katak. Kaki belakang katak ini lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kaki belakang yang lebih panjang ini berfungsi untuk memudahkan katak dalam melompat. Kemudian pada bagian kaki terdapat selaput kaki. Selaput kaki ini berfungsi memudahkan katak saat berenang di air. Katak merupakan hewan amfibi
yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Katak ini ketika menjadi berudu, dia hidup di air dan bernafas dengan insang, dan ketika dewasa, katak bernafas dengan kulit dan paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya burung. Bagian tubuh burung yang pertama adalah kepala. Kemudian pada bagian kepala terdapat paruh. Paruh burung ini bentuknya berbeda-beda yang sesuai dengan makanan burung itu. Paruh ini berfungsi untuk makan. Kemudian badan. Kemudian kaki. Nah, kaki ini berfungsi untuk berhinggap atau berjalan. Kemudian ada sayap. Sayap burung berfungsi sebagai alat gerak burung saat terbang. Dan ekor. Ekor burung berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kemudian selanjutnya kadal. Bagian tubuh kadal. Bagian tubuh kadal yang pertama yaitu kepala. Kemudian berikutnya ada mata. Mata ini berfungsi untuk melihat. Kemudian ada perut. Kemudian ekor. Ekor pada kadal ini bisa putus atau kadal bisa memutuskannya jika dalam keadaan terdesak oleh musuh atau pemangsanya. Kadal memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Kemudian ada kaki. Kaki ini sebagai alat gerak pada kadal untuk berjalan. Nah, hewan yang terakhir adalah kucing. Kucing memiliki bagian-bagian tubuh. Yang pertama adalah kepala. Kemudian ada telinga atau kuping. Nah, telinga ini berfungsi sebagai alat indera pendengaran. Kemudian mata sebagai alat indera penglihatan atau untuk melihat. Kemudian kumis. Nah, kumis pada kucing ini berfungsi sebagai alat pendeteksi perubahan udara dan pendeteksi mangsa. Kemudian ada badan. Kemudian ekor. Nah, ekor kucing ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, selanjutnya ada kaki. Kaki kucing berfungsi sebagai alat gerak yaitu untuk berjalan, berlari, dan meloncat. Nah, itu dia anak-anak materi kita hari ini. Semoga semuanya bisa memahaminya dengan baik ya. Okay, thank you for your attention and see you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.